Untuk yang pertama, kita akan mempelajari dasar-dasar klasifikasi. Terdapat beberapa dasar klasifikasi yang digunakan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, antara lain ciri-ciri morfologi, cara reproduksi, manfaat atau kegunaannya, ciri-ciri kromosom, kandungan gen dalam kromosom, dan kandungan zat biokimia. Nah, sekarang bagaimana sih proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan? Proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya nih, kita menjumpai berbagai jenis hewan dan kita akan mengelompokkannya. Hewan yang memiliki persamaan ciri-ciri kita jadikan satu kelompok. Contohnya, kambing dan sapi menjadi satu kelompok mamalia. Karena memiliki persamaan ciri-ciri, yakni memiliki rambut pada kulitnya dan hewan betinanya memiliki kelenjar susu. Sedangkan hewan yang memiliki perbedaan ciri-ciri membentuk kelompok lain. Berdasarkan dasar-dasar klasifikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah merupakan klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alami atau sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakan yaitu adanya persamaan sifat, terutama sifat-sifat morfologi. Kedua, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial yaitu sistem klasifikasi yang mengutamakan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Contohnya, tumbuhan tembakau mengandung nikotin, sedangkan tumbuhan kecubung mengandung skopolamin. Kedua tumbuhan tersebut mempunyai alkaloida yang sejenis sehingga kedua tumbuhan tersebut dikelompokkan dalam satu suku yang sama, yaitu Solanaceae. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Ini merupakan gambar bagan tingkatan takson makhluk hidup. Urutan dari kingdom ke spesies disusun berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum. Kemudian, semakin ke bawah, persamaan ciri-ciri semakin khusus, serta perbedaan ciri-ciri semakin sedikit. Dapat dilihat, urutan pertama dimulai dari kingdom atau kerajaan, yang merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Kedua yaitu filum atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Ketiga yaitu kelas. Dari divisi atau filum masih dibagi menjadi kelas-kelas menurut ciri-ciri yang masih umum. Keempat yaitu ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo. Kelima yaitu familia atau suku. Dari ordo ke famili, anggota-anggotanya semakin memiliki ciri-ciri khusus yang sama dan perbedaan cirinya semakin kecil. Keenam yaitu genus atau marga. Anggota takson tiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus, berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Ketujuh yaitu spesies, merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah.
Spesies menunjukkan nama individunya, bukan nama golongannya. Selanjutnya, silakan perhatikan tanda panah di sebelah kanan dan kiri bagan. Semakin tinggi tingkatan takson atau dilihat dari urutan terkecil ke terbesar, akan semakin banyak anggota takson, tetapi semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson atau dilihat dari urutan takson terbesar ke terkecil, menunjukkan semakin sedikit anggota takson, dan semakin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem tata nama makhluk hidup. Tetap semangat ya anak-anak. Beberapa hal yang perlu diingat dalam tata nama makhluk hidup yaitu: pertama, setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah. Ada yang menyebutkan dengan nama Latin, tetapi sebenarnya penyebutan nama Latin itu kurang tepat, karena sebagian besar nama yang diberikan bukan istilah asli dalam bahasa Latin, melainkan nama yang diberikan oleh orang yang pertama kali memberikan deskripsi, lalu dilatinkan. Orang yang memberikan deskripsi suatu spesies disebut deskriptor. Yang kedua yaitu pemberian nama ilmiah bertujuan agar spesies mudah dikenali dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nama ilmiah berlaku secara universal, tidak seperti nama lokal di mana spesies akan disebut berbeda di daerah berbeda. Misalnya, di Jawa Tengah dalam bahasa Jawa, pisang disebut gedang. Sedangkan di Jawa Barat dalam bahasa Sunda, gedang artinya pepaya. Selanjutnya yaitu pemberian nama ilmiah menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut binomial nomenklatur. Terdapat beberapa kaidah dalam sistem tata nama binomial nomenklatur, antara lain: 1. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kedua, terdiri atas dua kata, di mana kata pertama merupakan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies yang spesifik. 3, yaitu huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital, sedangkan untuk huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Keempat, yaitu nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Kelima, nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Berikut merupakan contoh penulisan nama ilmiah. Misalnya pada tanaman kedelai dengan nama ilmiah Glycine maxmer. Kata Glycine max dibuat italik, tetapi dapat juga ditulis dengan garis bawah secara terpisah. Kata glycine merupakan kata pertama, dan huruf pertama tersebut ditulis dengan huruf besar. Kemudian, kata mer tetap tegak tanpa garis bawah atau dibuat miring. Mer adalah nama deskriptor, dengan nama asli yaitu Merrill. Silakan perhatikan tabel berikut mengenai pemberian nama takson makhluk hidup untuk dapat lebih mudah mengingatnya. Nama divisi pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan pita, sedangkan filum pada hewan tidak ada aturan tertentu. Nama kelas pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan opsida, sedangkan pada hewan tidak ada aturan tertentu. Nama ordo pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan ales, sedangkan pada hewan tidak ada aturan tertentu. Kemudian, nama famili pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan AC, sedangkan pada hewan diakhiri dengan idae. Berikut merupakan contoh hasil klasifikasi makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Contoh yang diambil untuk hewan yaitu kucing. Perhatikanlah tabel 1. Kucing termasuk kingdom Animalia. Filumnya yaitu Chordata, yang merupakan kelompok hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Untuk kelasnya yaitu Mammalia, kelompok hewan yang memiliki rambut dan hewan betinanya menyusui. Untuk ordonya yaitu Carnivora. Untuk kategori Carnivora biasanya akan mengonsumsi makanan berupa daging. Kemudian familia yaitu Felidae, yang merupakan keluarga kucing.
Seperti yang sudah kita pelajari tadi, biasanya nama penulisan famili pada hewan diakhiri idae. Genusnya yaitu Felis. Anggota genus Felis semuanya kucing kecil seperti kucing peliharaan atau kucing rumah. Nama spesiesnya yaitu Felis silvestris catus. Selanjutnya yaitu contoh klasifikasi tanaman pada jagung pada tabel 2. Jagung merupakan kingdom Plantae. Untuk divisionya yaitu Magnoliophyta atau termasuk tumbuhan berbunga. Untuk klasisnya yaitu Liliopsida, tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Untuk ordonya yaitu Poales, familianya yaitu Poaceae, genusnya yaitu Zea, untuk spesiesnya yaitu Zea mays. Penulisan untuk akhiran setiap kata divisio, kelas, ordo, dan famili sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari identifikasi makhluk hidup. Yuk tetap semangat, bentar lagi selesai nih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi makhluk hidup yaitu pertama, pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Kedua, pedoman atau kunci determinasi. Ketiga, buku referensi atau pustaka atau sumber referensi lainnya. Keempat, yaitu gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Kelima, yaitu spesimen acuan yang berupa organisme yang diawetkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan sehingga disebut kunci dikotom. Contoh ciri organisme bentuk alternatif yaitu berbiji belah dengan berbiji tunggal, batang berkambium dengan batang tidak berkambium, tulang daun lurus dengan tulang daun menyirip, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi antara lain 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. 2. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. 3. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm dan daun berukuran besar atau kecil. 4. Setiap kuplet harus diberi nomor. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Berikut merupakan contoh dari kunci determinasi. Silakan perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri yang tertera dalam tabel tersebut termasuk ciri-ciri yang mudah untuk diamati. Pernyataan pada setiap kuplet juga diberi nomor. Misalnya pada kuplet pertama diberi nomor 1A dan 1B. Kalimat kunci juga sudah dibuat singkat dan sudah berlawanan. Misalnya di kuplet pertama yaitu nomor 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Sedangkan 1B, hewan memiliki ruas tulang belakang. Itulah yang disebut dengan kunci dikotomi. Nomor pada setiap akhir pernyataan atau kata di akhir setiap pernyataan kuplet merupakan petunjuk. Untuk lebih mudahnya, Ibu akan memberikan contoh. Misalnya kita akan mengidentifikasi udang dengan kunci determinasi tersebut. Pertama, baca dengan teliti kunci determinasi yang tersedia tersebut. Kita mulai dari kuplet pertama. Cocokkan pada kunci determinasi dengan udang yang akan kita identifikasi. Misalnya pada kuplet pertama kita mulai dengan nomor 1A. Hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. Apakah udang tidak memiliki ruas tulang belakang? Ya, benar. Udang tidak memiliki ruas tulang belakang. Sehingga kuplet nomor 1A kita terima, sedangkan 1B kita tolak. Kuplet nomor 1A di akhir pernyataan menunjukkan nomor 2. Itu tandanya kita harus beralih ke pernyataan kuplet nomor 2. Pernyataan kuplet nomor 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku.
Apakah udang memiliki ciri-ciri demikian? Tidak, sehingga nomor 2A kita tolak. Kita beralih ke 2B. Tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Apakah udang memiliki ciri-ciri demikian? Ya, benar, sehingga 2B kita terima. Di akhir pernyataan 2B menunjukkan nomor 4, sehingga kita harus beralih ke pernyataan nomor 4. Perhatikan kuplet nomor 4A. Apakah udang bersayap? Tidak, udang tidak bersayap, sehingga pernyataan kuplet nomor 4A kita tolak. Kita beralih ke 4B. Apakah udang tidak bersayap? Ya, udang tidak bersayap, sehingga pernyataan nomor 4B kita terima. Di akhir pernyataan 4B menunjukkan krustase. Itu tandanya udang merupakan kelompok hewan krustase. Sehingga dari hasil identifikasi menemukan jawabannya yaitu udang dengan kunci determinasi nomor 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang, kemudian 2B, tubuh tidak lunak dan kaki berbuku-buku, dan nomor 4B, tidak bersayap. Udang juga merupakan kelompok hewan krustase.